been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight. Sekalian, pada hari ini kita akan melakukan layanan klasikal. Tapi sebelum kita masuk pada kegiatan inti, alangkah baiknya saya absen dulu satu persatu biar saya tahu ada berapa orang yang hadir pada hari ini. Bisa? Ya. Oke, saya mulai dulu absen. Saya absen dulu. Jenry Bata, ada? Hadir. Kita berdoa dulu. Tapi kira-kira siapa di sini yang bisa memimpin doa? Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Sang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adit sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan layanan klasikal. Itu tujuannya yang pertama agar kalian mampu memahami apa itu pilihan studi. Atau kalian memahami dulu apa jenis-jenis perguruan tinggi. Kemudian nanti kalian akan menganalisis studi lanjutan apa nanti yang tepat untuk diri kalian. Kemudian yang terakhir kalian merancang dulu. Kalian akan merancang kira-kira saya cocoknya masuk di perguruan tinggi yang mana ya. Nah, jadi seperti itu. Kalian akan merancang dulu. Nanti terakhir kalian mampu menentukan kira-kira kalian tepatnya itu masuk di perguruan tinggi mana. Kemudian akreditas kampusnya seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, karena saya lihat kayaknya lagi bagaimana ya? Yang lain ini tidak semangat. Jadi kita ada ice breaking sedikit dulu. Bisa? Oke. Ya, Ibu. Jadi lakukan apa yang saya katakan, abaikan apa yang saya lakukan. Mengerti? Siap, mengerti. Ya, Ibu. Jadi lakukan apa yang saya katakan, abaikan apa yang saya lakukan. Oke, saya tes dulu. Ini juga menguji konsentrasi. Pegang kepala. Oke, lanjut. Pegang hidung. Oke, jadi kita hari ini akan melaksanakan layanan klasikal itu sekitar 1 jam penuh atau sama dengan 1 jam pelajaran. Kemudian yang akan kita lalui pada hari ini adalah yang pertama kalian akan melihat dulu PowerPoint yang akan saya sampaikan. Nanti kita di PowerPoint itu kalian akan memberikan tanggapan terkait apa yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti juga kalian akan menonton sebuah video tentang layanan karir. Dan terakhir kita akan merumuskan langkah-langkah apa dan apa yang harus kalian persiapkan sehingga bisa masuk pada perguruan tinggi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Yang pertama saya mau tanya dulu, cita-cita kalian apa sih sebenarnya setelah lulus nanti dari sini? Saya mau menjadi bidan ibu. Oke, bagus sekali cita-citanya yang menjadi bidan. Yang lain? Saya akan melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran jurusan D3 Kebidanan, Ibu. Wah, bagus. Berikan aplaus dulu. Oke. Tapi sebelum ke situ, ini ada presentasi dari saya. Coba disimak baik-baik ya. Bisa? Saya izin screen dulu ya. Ya. Sudah kenal saya kan? Iya. Ya. Nanti kalau ada yang mau mau angkat tangan untuk menjawab nanti, bisa raise hand dan sebutkan nama. Karena saya sementara presentasi, saya nggak bisa lihat siapa yang angkat tangan. Bisa? Ya, Ibu. Bisa. Oke, next. Ya, Ibu. Kira-kira ini profesinya apa? Sekarang, kira-kira di kedua gambar ini, yang gambar pertama ini profesinya sebagai apa? Oke, yang raise hand silakan. Oke, Windira. Profesinya apa sayang? Dokter. Dokter, bagus. Ini yang di sebelahnya gambar kedua? Ya, Jenderal Bata. Polisi.
Siapa itu yang tadi sebut nama? Jendrimbata. Jendri. Gambar kedua itu adalah? Polisi, Bu. Oke, seorang polisi. Next. Oke, siapa yang raise hand? Silakan. Oke, Patra Abdullah. Ini Perawat. gambarnya adalah seorang Perawat. perawat. Bagus. Next gambar lagi. Yang ini. Indi Rauf, guru. Oke, guru. Good. Next lagi. Yang ini. Niwa Halid, bidan. Oke, nih Mahalid, bagus, bidan. Jadi, profesi-profesi yang saya sudah perlihatkan tadi, nah, itu adalah profesi yang tadi sudah kalian sampaikan di cita-cita kalian. Ya, benar kan? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya saya kembali ke gambar pertama ini, dia sebagai seorang dokter, kira-kira siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya untuk bisa jadi seorang dokter itu nanti bagaimana? Oke, saya Tentunya silakan. sebelum menjadi seorang dokter, kita harus kuliah di Fakultas Kedokteran Oke, agar kita tahu apa itu tugas dari dokter, apa yang harus dijalankan sebagai seorang dokter. oke, terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali nih, Ma. Oke, kita next lagi. Ini permasalahannya. Bisa terlihat? Ya, Ibu. Jadi, Ya. perguruan tinggi 3 itu ada 3 pilar. Yang pertama, pendidikan akademik. Nah, pendidikan tinggi akademik ini termasuk program S1, program sarjana S1, magister atau S2, kemudian juga ada doktor atau S3. Nah, untuk pendidikan vokasi selanjutnya itu sistem pendidikan tinggi yang mengarah pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Nah, pendidikan tinggi vokasi mencakup program diploma atau D1, kemudian diploma 2 atau D2, diploma 3 atau D3, dan juga diploma 4 dan D4 atau D4. Kemudian untuk pendidikan profesi atau spesialis, sistem pendidikan tinggi yang dapat ditempuh setelah menempuh program pendidikan sarjana dengan menguasai kemampuan spesifik yang dibutuhkan untuk menekuni profesi terkait yang relevan. Next lagi ya. Oke. Ya. Untuk jenis-jenis dan jenis-jenis perguruan dan pendidikan tinggi di Indonesia, yang pertama itu adalah ada universitas. Nah, universitas itu apa sih? Jadi, universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan bidang ilmu yang paling luas. Universitas terdiri dari berbagai fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan ataupun vokasi yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Oke, next lagi. Ada institut. Nah, institut itu adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi. Seperti tadi yang Saban jawab ingin jadi bidan, dia boleh mungkin masuk di institut. Institut itu menyelenggarakan program pendidikan akademi atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian sejenis. Oke, next lagi. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah suatu PT yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Jadi, di sekolah tinggi ini hanya mengarah pada satu akademi atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Oke, next lagi. Kemudian adalah akademi. Nah, di sini juga bisa polisi. Oke, akademi adalah program perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang-cabang ilmu pengetahuan. Oke, kita next ke politeknik. Nah, politeknik adalah jenis perguruan tinggi yang hanya melaksanakan pendidikan vokasi dari beberapa rumpun ilmu saja. Fokus dari program-program politeknik adalah membentuk tenaga profesional baru. Maka dari itu, politeknik hanya menyelenggarakan program diploma D1 hingga
D4 yang dikenal juga dengan gelar sarjana terapan. Itu sudah satu di sini. Di Gorontalo itu ada Politeknik Gorontalo. Oke, kita next lagi. Oke. Berdasarkan pengelolaannya, perguruan tinggi itu di Indonesia dibagi jadi 3. Lihat di gambar sebelah kiri, itu perguruan tinggi negeri atau PTN, itu dikelola oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Lembaga perguruan tinggi ini dikelola langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Nasional. Jadi kalau di Universitas di Gorontalo sendiri, itu contohnya adalah Universitas Negeri Gorontalo. Itu jenis PTN yang dikelola oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemudian ada perguruan tinggi swasta atau PTS oleh swasta. Nah, lembaga perguruan tinggi dikelola oleh swasta ini atau berupa yayasan, itu kalau di Gorontalo atau di kita sendiri ada namanya Bina Mandiri, Universitas Bina Mandiri di Gorontalo. Kemudian kalau di Pohuwato itu ada Unipo, karena Unipo itu dikelola oleh yayasan. Oke, next terakhir adalah perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi kedinasan ini dikelola oleh pemerintah selain Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada di PDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi IPDN itu dikelola oleh kedinasan. Makanya kenapa lulusan-lulusan dari PDN itu langsung diterima di tempat kerja. Sudah ada disiapkan tempat kerjanya. Oke. Kita masuk selanjutnya. Oh, sudah terakhir itu. Oke, saya jelaskan dari awal sampai akhir tentang materi saya. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan atau memberikan tanggapan pendapat terkait materi yang saya sudah sampaikan ini? Boleh raise hand dan sebutkan nama. Silakan. Baik, Boleh, Mas Assalamualaikum Kevin? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah menyimak penjelasan dari Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan kita hari ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya kita punya gambaran tentang bagaimana kita melanjutkan studi ke depannya. Dan kita juga mendapatkan ilmu baru, yaitu bahwa banyak jenis-jenis perguruan tinggi. Bukan hanya universitas, tapi juga ada politeknik, kemudian ada akademi dan sekolah tinggi. Jadi dengan banyaknya variasi dari perguruan tinggi ini, memberikan kita banyak referensi untuk melanjutkan studi ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Adit. Jawabannya sangat bagus. Siapa lagi? Oke, silakan. Menurut saya, Ibu, dalam pemilihan studi lanjut harus berdasarkan pada cita-cita dan keinginan kita, agar kita tahu hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan dalam memilih studi lanjutan yang tepat untuk masa depan kita. Oke, good. Sangat bagus sekali. Selanjutnya adalah saya akan membagi kalian menjadi, ini adalah berapa orangnya? Hadir 10 orang. Jadi saya bisa bagi 5-5. Mungkin jadi satu kelompok 5, satu kelompok 5. Nanti sebentar akan mengemukakan pendapatnya terkait materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. Jadi selanjutnya sebelum kalian memberikan seluruh kesimpulan dari rangkaian kegiatan ini, saya akan memperlihatkan dulu sebuah video. Mungkin dari sini kalian bisa mengerti langkah-langkah apa yang akan kalian ambil untuk melanjutkan studi kalian. Bisa saya izin screen dulu ya. Oke, silakan diperhatikan. Ya, Ibu. Contohnya, apabila sahabat ingin menjadi dokter, namun karena 1-2 hal tidak ada biaya yang mencukupi, maka sahabat bisa memilih menjadi terapis, atau nursing, perawat, atau ahli gizi. Banyak hal sahabat, tetap bersemangat ya. Sahabat, meski kita harus berpikir dan memilah, ingat ya,
tetap ada batasan waktu, terutama untuk kalian yang sekarang duduk di kelas 12. Anda harus bergegas. Ada satu hal lagi yang paling penting dalam kita mempersiapkan diri, yaitu doa. Ayo sahabat, kita libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dan percayalah akan penataannya. Semuanya pasti indah pada waktunya. Satu saran saya lagi, miliki wawasan yang cukup sehingga bisa memilih dengan bijak. Selamat melanjutkan langkah sahabat untuk meraih cita-cita. Oke, kita lanjut. Sudah selesai semua? Sudah melihatnya? Ya, Oke, Ya, nah Ibu. dari kegiatan kita pada hari ini, dari materi yang tadi, kemudian juga video yang sudah saya tayangkan dan kita sudah lihat bersama, kira-kira siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari seluruh rangkaian yang sudah kita laksanakan pada hari ini? Baik, langsung saja ke kesimpulannya. Setelah kita melihat tadi rangkaian materi yang ada di PowerPoint dengan ditambahkan penutup tadi video motivasinya, saya sendiri punya pendapat bahwa ketika kita memilih untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, itu bukan hanya mengacu pada perguruan tinggi yang akan kita tuju, tetapi juga mengutamakan kemampuan diri kita dan juga cita-cita kita dari sejak kecil. Misalnya tadi ada teman kita yang punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter, maka itu bisa dijadikan rujukan dan juga motivasi untuk melanjutkan ke studi selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dalam kegiatan ini, mungkin sekarang bisa diisi, saya bisa pandu. Dalam LKPD itu, di situ nanti ada kolom kegiatan. Saya stop screen dulu ya. Oke, videokan apa yang sudah ditulis di LKPD itu. Selanjutnya adalah mari sama-sama kita simpulkan kegiatan layanan kita pada siang menjelang sore. Saya masih semangatnya masih pagi. Jadi mari kita simpulkan bersama bahwa dalam melaksanakan pemilihan studi, yang paling tepat kita lakukan adalah kita tahu dulu jenis-jenis perguruan tinggi apa yang tepat untuk kita, kemampuan kita di mana. Kemudian kita masuk itu dalam pilihan studi lanjut itu sesuai dengan cita-cita kita atau bisa juga dengan keinginan orang tua. Kemudian sudah ada juga tadi di video bahwa tidak mesti harus sesuai dengan keinginan kita apa. Misalnya kalau kita gagal ingin menjadi dokter, maka jangan berputus asa. Bisa juga kita masuk ke tenaga medis yang lain, misalnya perawat, misalnya bidan, misalnya farmasi, dan lain-lain. Jadi tidak perlu kita kecewa dengan pilihan studi kita atau pilihan dari orang tua yang tidak sesuai dengan kita. Oke, seperti itu. Mungkin siapa yang bisa merefleksikan manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan ini? manfaat yang kami dapat dalam mengikuti layanan ini adalah menemukan banyak pengetahuan baru, terutama terkait persiapan diri dalam menentukan pilihan studi lanjut nanti untuk masa depan. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat-sangat bagus. Oke, sebelum saya akhiri kegiatan kita pada hari ini, kita nanti akan tutup dengan doa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini memperoleh berkah dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menambah pengalaman untuk kalian, bisa memperlancar keinginan kalian untuk studi lanjut. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa? Silakan Jendri. Sebelum kita menutupi kegiatan pada hari ini, kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.